Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa akan saya ambil 5 kartu yang membuka atau terkait tentang kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Dan jangan lupa untuk like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa ya, follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati di WhatsApp 087885001208. Silakan tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, dan apa syarat-syaratnya. Nanti kalau sudah dikirim bukti transfernya, Anda akan dapat jadwal konsultasinya. Sekarang siap? Kita akan mulai untuk membuka peruntungan bintang Anda satu persatu. Leo siap, 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general kehidupannya, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Oke, sebelumnya saya minta maaf kalau tampilannya sementara ini simplistik, sederhana. Yang penting bisa dihadirkan dulu video mingguannya, karena setelah suami meninggal dunia pada 30 April 2020 kemarin, tepat jam 7 malam, masuk waktu berikutnya yaitu hari Jumat. Dan di bulan Ramadan, waktu yang luar biasa indah, karena banyak yang mengatakan bahwa umat Islam berdoa agar diwafatkan di hari Jumat. Luar biasa sekali. Suami saya itu orang yang saya rasakan sebagai sosok yang baik, perhatian, peduli, sayang, setia. Karena apa? Begitu beliau nggak ada, kan semua handphone ada di tangan saya. Nggak ada satupun hal-hal yang membuat saya marah atau terluka atau sedih, karena apa yang ada dalam kehidupan kita selama ini memang basicnya adalah kejujuran, cinta kasih, keterbukaan, dan saling support ya. Dan mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Minta doanya ya. Oke, dan saya akan langsung membagi apa yang sudah saya babarkan di sini, 5 kartu yang secara general. Pertama adalah kehidupan untuk Leo di minggu ini, apa gerangan? Untuk kehidupan ini kesatria pedang, Knight of Swords. Leo diingatkan untuk memanfaatkan betul-betul waktu seminggu ini untuk fight, untuk tarung, untuk berjuang, untuk memperbaiki kembali apa yang selama ini mungkin kurang tepat, kurang giat, kurang merespon, atau kurang tanggap. Dan mungkin kita sempat lengah atau lalai, atau mungkin asik dengan hal-hal yang sebetulnya tidak menambah manfaat atau tidak memberi kemajuan dalam hidup. Nah, mumpung masih diberi kesempatan hidup, mumpung diberi kesempatan untuk bergerak, bekerja, bergiat gitu, lakukanlah yang terbaik. Yang penting apa yang Anda lakukan membawa sebuah perubahan. Di sini kesatria pedang itu pedang elemen angin terkait dengan pikiran, maka tuangkan segala potensi yang ada, kecerdasan, kemampuan, pengalaman, potensi diri, talenta dieksplor untuk membuktikan bahwa Anda punya sesuatu yang bisa menjadi nilai jual. Jangan menyerah kalau mungkin ada yang menganggap Anda ya meremehkan kemampuan, biarin aja. Kalau suatu hari kita berhasil, mereka pasti hanya bisa memandang di kejauhan. Tapi kita membuktikan apakah betul kita bisa maju, apakah betul kita bisa bekerja dengan giat, bekerja dengan keras, dan meraih apa yang menjadi impian. Tinggal waktu yang akan membuktikan, tapi seminggu ini gunakan setiap peluang atau kesempatan yang ada untuk bekerja keras ya. Berikutnya adalah keuangan Leo untuk minggu ini, Two of Wands, tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Jadi ada sesuatu yang ada di tangan menjadi tanggung jawab untuk disegerakan, dan ada yang
Anda sering banding-bandingkan, kok kemarin-marin, bulan-bulan lalu, minggu-minggu lalu kayaknya uangnya aman, lancar, sejahtera, tapi sekarang kok agak dadut gitu, seret, atau ada problem, atau ada kendala, atau ada kemacetan, ada tagihan, ada tuntutan dan sebagainya. Anda harus bergerak, bangkit untuk menjemput peluang yang bisa membawa perubahan dalam kehidupan yang berkaitan dengan masalah finansial. Di sini tangan ya, tangan kanan pegang bola dunia, tangan kiri pegang tongkat, di belakang ada tongkat lagi. Itu menggambarkan bahwa kadang Anda sering membandingkan keberhasilan atau kemudahan hidup Anda di waktu-waktu lalu. Tapi kalau sekarang sedang mengalami masa sulit, seret, tersendat, bingung mengatasi masalah kerjaan, bisnis, usaha, perusahaan, anak buah, atau tugas-tugas yang nggak jelas gitu ya, Anda harus tenang, sabar, karena pikiran yang tenang akan memudahkan Anda mendapatkan solusinya, apalagi yang berkaitan dengan masalah finansial. Dengan ketenangan Anda akan bisa membuat pos-pos mana dengan skala prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diselesaikan. Insya Allah dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, usaha yang keras, segala persoalan yang berkaitan dengan masalah keuangan akan menemukan titik terangnya, akan mendapatkan solusinya ya. Oke, berikutnya adalah asmara berpasangan. The Hangman, lelaki yang digantung. Di sini menggambarkan bahwa Anda saat ini sedang berpikir keras bagaimana memperbaiki situasi kondisi yang kayaknya lagi gantung. Ada sesuatu yang menjadi beban pikiran, ada sesuatu yang mengganjal yang Anda simpan. Anda perlu memperbaiki, mengevaluasi lagi. Apakah betul selama ini berdua sudah saling support, sudah saling menghargai, saling cinta, saling setia, saling mendukung. Ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa ada banyak hal dalam berpasangan itu harus dipupuk, dibibit, dan membuat satu sama lain merasa nyaman, disayangi, dicintai, dihargai, diperhatikan. Jangan sampai ada sisa-sisa cerita yang tidak diketahui, ada sisi-sisi gelap yang terlalu banyak disimpan sehingga ada sesuatu yang bisa membuat Anda resah, gelisah karena mungkin apa yang pernah Anda katakan tidak sesuai. Nah, ini harus diperbaiki lagi supaya nggak terlalu banyak yang dipikirkan, nggak banyak yang membuat Anda tegang, stres, bingung, linglung gitu ya. Karena dalam sebuah hubungan kalau tidak didasari oleh kejujuran, kesungguhan, perjuangan, keinginan untuk saling membahagiakan, akan gampang goyah ya. Jadi kayak terombang-ambing, menggantung tanpa kejelasan sambil berdoa berharap bahwa ke depan bisa terus bersama. Nah, ini yang harus Anda sadari dan pahami. Yang paling penting adalah pondasinya dalam menjalani sebuah hubungan. Jangan dimulai dengan kepura-puraan, kebohongan, ketidakjujuran, nanti bikin pusing 7 keliling ya. Saya yakin Anda tahu bagaimana caranya membahagiakan pasangan. Berikutnya adalah asmara lajang. Buat lajang yang sudah siap membuka hati sekarang ini, Anda sambil mencoba menjajaki kemungkinan Anda tetap meningkatkan kualitas diri dalam dunia spiritual, dalam kualitas kehidupan keseharian gitu. Dalam semingguan ini Anda juga punya target. Kalau dekat ya harus ada gambaran bahwa Anda memang direspon positif, bukan cuma pengen deketin tapi nggak direspon, usaha terus ya capek ya, jadi kayak ngejar-ngejar angin. Nah, kalau memang dia memberikan tanggapan, berarti ini diibaratkan pucuk dicinta ulam pun tiba atau gayung bersambut ya. Dua arah saling ya, saling komunikasi, saling merespon, saling mendengarkan, saling bertanya jawab. Kalau dia nggak merespon berarti ya capek aja, usaha ngejar angin. Lebih baik pertimbangkan bagaimana untuk skip ya. Pasti ada orang yang lebih baik yang menghargai Anda, yang bisa mencintai Anda dengan sungguh-sungguh, daripada ngejar seseorang yang gak jelas perasaannya, seseorang yang belum tentu bisa seiring sejalan gitu ya. Kita yang harus punya sikap, apakah ini bisa dilanjutkan atau stop di sini saja, kita berkawan aja. Itu perlu keputusan yang cepat supaya apa? Waktunya nggak sia-sia. Nah, kalau 9 koin ini Anda termasuk orang yang bisa realistis ya, dimana hidup itu harus tetap bekerja, harus menghasilkan, tapi punya pandangan visioner tentang seseorang ini ke depannya kayaknya bisa diajak susah maupun senang. Jangan yang cuma mau bisa diajak senang dan senang, semua orang juga mau ya. Dan semoga apa yang saat ini Anda sedang upayakan
memberikan respon yang membuat hati bahagia. Nah, buat yang memilih tetap sendiri, belum mau menjalin hubungan dengan siapapun, sekarang ini fokus Anda adalah bagaimana bisa membahagiakan orang tua, bisa punya tabungan, karirnya cemerlang, spiritualnya meningkat. Ini sebuah proses hidup yang indah sekali. Jadi nggak usah takut kalau sekarang masih belum ada seseorang pun yang ada di samping Anda. Kalau memang sudah waktunya akan datang juga ya. Berikutnya kesehatan Leo. Kesatria tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Lagi-lagi dalam hidup itu yang dibutuhkan semangat, motivasi, cita-cita, dorongan, dukungan. Kalau itu nggak ada, rasanya hidup tuh kayak ngambang, nggak jelas, kayak terombang-ambing oleh angin seperti kapas. Nah, mudah-mudahan dengan semangat yang Anda miliki, keyakinan bahwa Anda bisa menghadirkan sesuatu yang bermanfaat, menghasilkan sesuatu yang membawa perubahan, memberikan motivasi bagi siapa saja yang ada di dekat Anda, insya Allah hidup Anda akan berwarna, perasaan batin pun semangat, hidup Anda sehat karena pasti ingin bisa melakukan kegiatan tanpa kendala apapun. Jadi, pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, minuman yang sehat, istirahat yang cukup, itu jadi faktor pendukung supaya Anda bisa stabil kesehatannya. Jangan sampai minum yang manis-manis, gula darahnya naik. Makanan yang gurih asin-asin, tensinya nanti mencelat gitu ya. Dan minyak goreng-goreng, nah dites itu. Kalau kebanyakan makan goreng-gorengan, trigliseridnya mesti dites ya, kira-kira sehatkah? Terus makanannya berkolesterol enggak? Pokoknya sekarang mulai deh terapkan hidup sehat supaya meningkat imunitas tubuh dan terhindar dari paparan virus, bakteri dan sebagainya. Anda bisa menjadi sosok yang tangguh. Semoga seminggu ini kegiatannya lancar karena dalam keadaan sehat dan bugar ya. Oke, buat Leo, dari apa yang saya bahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sreg, kurang sesuai, nggak ada resonansinya, udah skip aja ya. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan buat yang mau konsultasi private, silahkan kontak asisten saya Mbak Tati di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, berapa lama konsultasinya, apalagi syarat-syaratnya gitu ya. Nanti kalau sudah ada bukti transfernya, Anda akan dapat jadwal kapan waktu untuk berkonsultasi dengan saya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Leo, semoga minggunya cerah ceria. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.